ada kejadian di mana bayinya di atas 2.500 tapi dengan usia yang masih prematur mengalami gangguan nafas dan tidak bisa ditolong. Itu banyak banget kejadiannya. Ya, kenapa bisa terjadi? Banyak faktor yang berperan kita bahas di belakang. Ya. Terus kita juga harus melakukan penilaian secara obstetrik untuk menurunkan angka kejadian baik itu mortalitas ataupun morbiditasnya. Jadi penilaiannya bukan mengenai sekedar dari ibunya, tapi bagaimana menilai lengkap, bagaimana status gizinya, bagaimana pola hidup sehatnya dan sebagainya. Oke, kita berbicara mengenai definisi. Definisi persalinan prematur itu kalau menurut ACOG ya, itu persalinan yang berlangsung di usia kehamilan 20 sampai 37 minggu. Jadi kalau kondisinya, dok, anak saya lahir di 16 minggu, apakah itu termasuk prematur? Bukan, termasuknya sebagai abortus. Kita bilang persalinan prematur kalau usia kehamilannya sudah di atas 20 minggu. Batasannya sampai 37 minggu. Jadi kalau lewat 37 minggu sudah dibilangnya persalinan prematur atau cukup bulan. Ya, ini ada definisi beberapa yang lain. Ada juga yang memasukkan kalimat 22 minggu dari feto maternal. Sebenarnya kalimatnya adalah di atas 500 gram. 20 atau 22 minggu, kalau di bawah 500 gram, kita anggapnya masih abortus. Tapi kalau sudah lebih dari 500 gram, kita masukkan sebagai prematur. Apa aja permasalahannya? Yang pertama, usia kehamilan. Ya, usia kehamilannya dilihat apakah memang usianya tadi 20-37. Dok, lahir 2.300 gram, kayaknya pesannya prematur, tapi setelah penilaian baral skor didapatkan 38 minggu, berarti bukan prematur, berarti cukup bulan, cuma berat bayinya kecil. Yang kedua, masalah berat bayi lahir. Jadi kalau semakin kecil berat bayi, maka kemampuan dia untuk mempertahankan stabilisasi suhu, ya itu juga semakin kurang juga. Walaupun kalau maturitas, artinya kematangan paru-paru, organ dan sebagainya berhubungan dengan usia, tidak berhubungan dengan berat badan. Yang ketiga, kelainan jangka pendek. Jadi saat kondisinya ya masih lurus, ambil yang kanan, 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 kanan. Ambil yang Jakarta Cikampek. Oke. Yang ketiga ngomongin untuk jangka pendek. Jadi dari baru lahir, kalau kiri ke batu. Kita ngomongin jangka pendek. Jangka pendeknya adalah misalkan contohnya satu gangguan nafas atau RDS, ya, respirasi distress syndrome. Ada perdarahan intrakranial. Ada masalah khusus yang belum matang atau disebutnya ya, banyak faktor-faktor memang karena masalah organnya yang belum terbentuk secara bagus dari kepala. Maksudnya gimana? Contoh lahir bayi 30 minggu dengan nekrosis pada bagian saluran pencernaannya. Maka pertanyaannya apakah memang bisa hidup bagus? Ya tergantung. Kalau memang kondisinya memungkinkan untuk dilakukan pemasangan stoma, ya. Kalau misalkan dia sampai tidak bisa buang air besar atau dengan cairan saja dulu cukup, lalu diberikan intake secara perlahan, itu juga bisa bagus. Yang terakhir, kelainan jangka panjang. Jadi kalau kondisinya menyebabkan hipoksia berat pada otak, bisa menyebabkan CP atau cerebral palsy. Jika menyebabkan kondisi kekurangan oksigen pada mata, bisa menyebabkan retinopati dan sebagainya. Jadi fungsinya memang yang mau disampaikan adalah kalau memang kondisinya organnya belum cukup bagus, maka terjadi kematangan belum selesai, sehingga saat mau digunakan, intinya bahasa kasarnya gitu ya, tidak bisa secara maksimal kita lakukan. Apa faktor-faktor resikonya? Pertama, kita bagi antara janin plasenta dengan ibu. Kalau kita ngomong janin plasenta, misalkan ada perdarahan pada trimester awal, artinya trimester 2 dan trimester 3, itu juga sangat bisa berisiko untuk terjadi persalinan prematur. Kita sebutnya sebagai perdarahan partu. Bisa apa? Bisa karena plasentanya di bawah. Nanti topik lain kita bahas tentang plasenta previa. Yang ketiga, karena ada resiko ketuban pecah. Jadi kalau sudah ketuban pecah, memang artinya dalam waktu 2 kali 24 jam paling nggak sudah dilahirkan. Artinya bayinya akan dilahirkan dengan kondisi prematur. Ketiga, dia hidup di dalam kandungan dengan tidak mendapatkan kecukupan yang baik. Ada listik di kanan. Oh ya. Ya, sehingga bayinya mendapatkan intake yang kurang, sehingga berarti untuk di usia tersebut dianggapnya kecil, disebutnya pertumbuhan janin terhambat. Yang selanjutnya adalah cacat, ya. Kalau memang ada kondisi-kondisi kelainan pada bayi juga berisiko untuk terjadinya persalinan lebih awal. Kehamilan ganda,
ya, kembar, kembar 2, kembar 3, ataupun polihidramnion akan membuat stretch, jadi regangan pada kandungan, pada rahim, sehingga membuat persalinan bisa menjadi lebih maju. Pada ibu gimana? Penyakit berat, ya ibunya dengan DM, hipertensi, infeksi yang berat, ya stres, itu juga membuat kondisinya reaksi inflamasi di tubuhnya terlalu banyak sehingga menyebabkan proses infartu atau proses persalinan bisa berjalan lebih cepat daripada yang seharusnya. Ini diambil dari buku Fisio Bergela. Kalau kita melihat bahwa faktor-faktor yang bisa menyebabkan daripada persalinan prematur, ada faktor stres, ya, ada faktor inflamasi, misalkan contoh tadi ketuban pecah, ada faktor perdarahan, jadi misalkan pasiennya pernah riwayat placenta previa juga, atau abrupsio atau solusio placenta juga bisa menyebabkan kondisi persalinannya bisa berjalan lebih cepat, ataupun kehamilan kembar. Dua-duanya akan mengaktifkan daripada peningkatan COX-2 di amnion dan PGA2 di kardion, yang akan menghasilkan daripada perubahan dilatasi daripada mulut rahim dan beresiko untuk terjadinya ketuban pecah ini atau biprol. Ya, kondisi lain seperti contohnya tadi, selain daripada maternal stress seperti inflamasi, perdarahan ataupun kehamilan kembar, akan membuat matriks metaloprotease di dalam kondisi membran plasenta akan meningkat sehingga akan mengakibatkan perubahan daripada bentuk serviks dan kontraksi juga akan terjadi. Ini secara tabel bagaimana penyebab daripada preterm labor bisa muncul atau bisa terjadi. Bisa karena faktor fetal, ya, multiple pregnancy, jadi kehamilan kembar, kehamilan dengan air ketuban terlalu banyak atau polihidramnion, pertumbuhan bayinya terhambat, janinnya meninggal atau janinnya dengan kelainan. Maternal seperti tadi yang kita sudah sampaikan, ada infeksi yang luas, ada kondisi serviks yang incompeten, ya, ada kondisi uterus yang tidak normal, tensi tinggi, itu juga menyebabkan kelainan daripada maternal. Ini kondisi placenta previa. Jadi, dok, apa bedanya placenta previa dengan solusio, dengan kondisi sama-sama berdarah? Apakah mungkin, jadi kalau placenta previa itu placentanya implantasinya tidak pada lokasi yang ada di uterus, jadi kondisi tempelnya adanya di bagian bawah. Sedangkan abrupsio, posisi implantasinya harus bagus. Mungkin nggak, dok, abrupsio, placenta previa jadi abrupsio, tetap namanya placenta previa. Misalkan placentanya implantasinya di bawah, lalu habis itu terlepas, abrupsio, tetap namanya placenta previa. Oke, kita bicara masalah diagnosa. Bagaimana cara menilai diagnosa tersebut? Yang pertama adalah kita lihat apabila sudah terjadi adanya kontraksi. Dalam 10 menit terjadi kontraksi 2-3 kali. Artinya kontraksi sudah reguler, sudah teratur, maka sudah masuk dalam kriteria atau resiko daripada persalinan prematur. Ya, adanya kondisi perdarahan, adanya kondisi rasa menekan pada bagian serviks, mulut rahim sudah terbuka paling tidak 2 cm atau penipisan sudah lebih dari 50 sampai 80 cm. Ini juga membuat kondisi persalinan bisa lebih maju. Presentasi bisa juga posisi daripada selaput ketuban bisa pecah dan resiko terjadinya pada usia 22 sampai 37. Kalau sampai di atas 37 minggu, ya namanya bukan persalinan prematur, tapi persalinan cukup. Oke, bagaimana kita bisa melakukan penapisan prematur? Kita bisa lakukan penilaian secara untuk tadi, bagaimana maternal, bagaimana masalah fetal. Maternal kita bisa dari kondisi, jadi misalkan lihat apakah ibunya berat badannya naiknya teratur, apakah kondisinya HB-nya bagus, itu juga bisa indikator lab. Indikator biokimia bisa dicek bagaimana sitokin inflamasinya gimana. Peritin ibunya dengan anemia itu juga beresiko untuk terjadinya persalinan prematur. Dok, bisa dilakukan pencegahan nggak untuk persalinan prematur? Bisa. Contoh, kalau misalkan pasiennya merokok, ya intervensinya ya diatasi bagaimana supaya mengurangi resiko merokok tersebut. Pasiennya dengan sebelumnya melahirkan bayi dengan kondisi persalinan prematur juga, ya kita bisa kasih progesteron dalam kondisi yang cukup bagus. Pasiennya sebelumnya pernah melahirkan di usia kehamilan 23-25 minggu misalkan, artinya benar-benar ekstrim prematur. Kita cek, lihat mulut rahimnya. Kalau mulut rahimnya terlalu kecil pendek, artinya kurang dari 25 mm, mungkin bisa dilakukan sirkulase. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Dok, kalau misalkan ada infeksi, ya diberikan antibiotik. Itu contohnya.
Bagaimana tata laksananya? Ya, sebisa mungkin kita menghambat persalinan dengan tokolytik selama masih memungkinkan untuk dilakukan. Tapi kalau ketumbar pecah tidak bisa. Yang kedua, pematangan paru kita bisa lakukan setelah usia kehamilan 26-27 minggu. Dok, kan prematur dari 22 minggu, tapi belum ada pembentukan lengkap daripada saluran pernapasannya. Belum ada terbentuknya bronkus, jadi percuma diberikan steroid di situ. Yang tiga, dilakukan pencegahan terhadap infeksi. Jadi kalau misalkan pasiennya ada resiko keputihan, ya kita edukasi bagaimana menjaga keputihannya bisa tidak terjadi. Misalkan menjaga hygiene di daerah kemaluannya dengan merawat bulu kemaluan, ya diminta teratur dan sebagainya. Pemilihan cara persalinan ini juga penting. Jadi kalau memang misalkan kondisinya kita bisa lihat memang ada kondisi yang menghambat untuk kondisi persalinan, bisa dilakukan tindakan persalinan menggunakan sesar. Dan yang paling penting adalah perawatan bayi yang prematur sehingga tidak terjadi morbiditas pada kondisi bayi lahir kurang bulan. Obat-obatan apa yang harus dilakukan? Kita bisa berikan tokolytik ya. Tokolytik ada kalsium antagonis ya. Contohnya apa kalsium antagonis? Ada yang pernah baca nggak kalsium antagonis apa contohnya? Paling sering itu kita pakai kalsium antagonis. Pernah dengar yang namanya nifedipin? Nah, itu contohnya. Jadi diberikan untuk mencegah supaya kondisinya terjadi, kontraksinya bisa kita hilangkan. Bisa juga kita berikan obat golongan beta-mimetik. Bisa juga diberikan sulfat magnesium. Jadi kayak MK-4 untuk pemberian preeklamsia bisa diberikan untuk pencegahan kontraksi, tapi tidak rutin diberikan. Dan ini harus diedukasi dulu. Karena biasa pasien tahunya diberikan MK-4 kalau tensinya tinggi. Antibiotik tergantung daripada kultur yang didapat di situ. Tapi kalau berdasarkan evidence yang ada sekarang diberikan erythromycin atau golongan ampicillin sulfata. Untuk kortikosteroid bisa diberikan dexamethasone ataupun betamethasone tergantung kesediaan yang ada. Ini yang saya mau sampaikan. Jadi kalau kita lahirkan bayi di bawah 28 minggu, maka survival rate-nya hanya 34%. Sangat kecil untuk bisa dia mampu bertahan. Tapi kalau sudah di atas 32 minggu, sudah 77% dan di atas 80%. Jadi kalau kita tanya, dok, berapa kalau misalkan prematur dengan kondisi NICU yang masih sambil berkembang, kira-kira kita melahirkan di usia berapa? Bisa mungkin melahirkan di atas usia 33 minggu. Agar survival rate-nya juga bagus. Oke, ini bagaimana kerja daripada tokolytik ya. Kalsium antagonis kita kasih, bagaimana dia akan menghambat daripada masuk ion kalsium ke dalam intrasel myometrium sehingga menghambat daripada pembentukan dari formalin dan menghambat daripada siklus kontaminasinya dan OST-nya jadi lebih tidak terbentuk sehingga proses daripada persalinannya bisa kita tahan. Ya, nah ini cerita tadi yang saya sampaikan. Jadi ada golongan kalsium channel blocker, ada FGS4 gunanya sama untuk menghambat daripada kalsium channelnya termasukkan daripada ion kalsium. Ada obat-obatan lain seperti atosiban, cuma di Indonesia nggak ada. Ini untuk mencegah daripada oksitosin bekerja. Ada juga golongan prostaglandin. Ini kita memberikan kondisi di mana progesteron dan segala macamnya bisa berjalan lebih bagus sehingga kontraksi tidak berjalan lebih sering. Ini side effect yang kalian harus tahu. Jadi kalau misalkan kalian mau masukin beta-mimetik, maka resikonya adalah kardiak aritmia. Kalau kalian mau masukin MgSO4, resikonya rasa panas flushing ya. Dan bisa resiko terjadi depresi pernapasan. Dan kalau kalian memberikan masukin kalsium channel blocker, resikonya adalah bisa terjadi tekanan darahnya turun. Jadi kita berikan nifedipin kalau tekanan darahnya sistolik. Ya, ini obat-obatan tadi yang kita harus berikan adalah sebisa mungkin adalah yang memungkinkan untuk diberikan untuk pada pasien. Ini depan kiri benar, masuk kiri. Ini masuk kiri, masuk kiri. Oke, kita masukkan nifedipin. Nifedipin bisa diberikan maksimal sampai 120 mg. Ambil karcis, ambil karcis. Masukin sampai 120 mg. Jadi satu hari bisa sampai 12 tablet karena satu tabletnya per 10 mg. Pikiran nggak? Mau makan kosong nih. Mobil. Oke, kesimpulannya kita berikan tokolytik adalah menunda, bukan berarti menghilangkan persalinan. Kita menunda proses persalinan tersebut paling tidak sampai di pemberian kortikosteroid selesai, artinya 2 kali 24 jam. Oke, untuk persalinan prematur ada yang mau ditanya tidak? Mikirnya kan, gimana Pak ya, buang kosong gini, dari parkir ya. Itu apa? Di mobil ya.
Iya, maksudnya sufficient dari Jadi ada yang mau ditanya tidak. Jadi persalinan prematur kita sebut kalau usia kehamilannya di atas 22 sampai 37 minggu. kan uji aja lah ya. Masih ada yang mau ditanya? Masih belum ada, dokter. Oke, kita masuk topik kedua ya. Jadi singkat cerita, dok, jadi kalau persalinan prematur ngelihatnya dari mana? Ada 3 hal yang dilihat, tapi yang pasti 2 hal. Yang pertama adalah terjadinya pembukaan, yang kedua terjadinya kontraksi yang teratur. Oh, jak, panjang hidung gua. Oke, kita masuk ke topik kedua. Saya tutup dulu sebentar, nanti saya hidupin lagi ya. Bentar ya, saya keluar dulu sebentar.